Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Tayyib. Kaifa halukun? Khair. Kaifa halukun ya akhwati? Hal antunna bi khair? Nah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran akhlak. Ahlan wa sahlan bikun talibah ya, murid-murid ustazah kelas 7A dan B. Tayyib, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, sedikit mengulang ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau subbab berikutnya, ustazah sedikit mengulang. Kita sekarang ada di bab 11, ada di halaman 127. Boleh silakan antuna buka dulu buku antuna. Ya kan? Ada di halaman 127. Tayyib. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, kita mengulang ya agar semakin mungkin hafalannya juga semakin mengerti. Nah, kita ada di adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu. Ya kan? Nah, di sini kita materi kita berhubungan dengan seorang penuntut ilmu yang harus menjaga waktunya. Dalam artian, seorang penuntut ilmu yang harus menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk hal-hal yang penting, bukan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting atau ya tidak penting ya. Seperti apa? Dia menyia-nyiakan waktunya untuk hal, contohnya bercanda berlebihan, bergurau berlebihan, bermain-main berlebihan, dan dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, yang dimana ketika dia menggunakan atau menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia tidak bisa juga menggantikan waktunya yang telah berlalu, ya kan? Jadi gunakanlah waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat, karena waktu itu tidak akan pernah bisa diulangi. Tidak akan kembali waktu-waktu yang telah berlalu. Pernah dengar pepatah itu kan? Tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang harusnya, yang layaknya kita gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, ya. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda, ya. Sudah juga sudah suruh kalian garis bawahi itu hadisnya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya, ya. Dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengannya, ya kan? Apa dua nikmat itu?
Dua nikmat itu apa, anak Ustazah? Yang pertama, nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Ya. Jadi ketika orang, kenapa banyak dikatakan kalau dua nikmat ini yang buat manusia itu sering tertipu. Pertama, ketika kita diberikan nikmat sehat, kita malah tidak menjaga sehat tersebut, kita malah makan sembarangan ya. Mungkin uh, mungkin ada ya sebagian manusia yang berdoa kalau dia itu minta sakit aja gitu supaya dia tuh bisa di rumah main handphone gitu. Bahkan mungkin ada ya yang seperti itu. Nah, lalu nikmat waktu luang. Kenapa dibilang banyak manusia itu sering lalai di antara dua nikmat ini? Karena kalau sehat tadi sudah beritahu, kalau nikmat waktu luang banyak manusia yang tidak menggunakan waktunya itu dengan baik. Fahim yang sudah maksudkan? Contohnya yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, ya dia diberi waktu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, berapa jam tuh? 24 jam kalau dikitakan hitung. Apakah dia menggunakan waktu yang telah Allah berikan itu dengan baik, ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat? Contohnya apa? Kayak belajar, menuntut ilmu, terus membantu orang tua, kayak gitu. Ya, melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, kalau dua nikmat ini adalah nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengannya. Karena waktu itu akan berlalu, juga nikmat sehat bisa saja diambil. Ya kan? Kita ini hanya dipinjam anak-anak Ustazah. Dalam artian Allah itu pemilik segalanya. Ya, sehat ini juga Allah berikan. Allah pemilik semuanya. Bisa saja kapanpun, hari apapun ya, di jam berapapun itu Allah cabut nikmat sehat itu dari kita, bisa aja, ya kan? Jadi makanya di sini dikatakan jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ya. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu luangmu sebelum datang kesibukan yang lain. Faham? Lalu ketika seorang penuntut ilmu memiliki waktu luang, dia itu harus memanfaatkannya dengan baik. Itu kan yang kita sudah bahas sebelumnya. Lalu ketika dia punya waktu luang, terus dia mau buat kebaikan, misalnya dia mau berbagi, bersedekah gitu, maka jangan tunda. Ya, kalau punya waktu luang lalu punya niat baik, segera kerjakan. Paham? Seperti yang kita tahu juga kalau hati manusia itu sering bolak-balik. Ya, Allah Maha pemilik hati. Makanya kan ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, karena itu kalau misalnya kita punya niat baik, segera kita lakukan. Nah, bisa aja nanti kan udah nggak ada niat mau buat baik lagi, atau udah mengurungkan dirinya, udahlah nanti aja sampai nggak jadi. Betul. Lalu di sini kita juga udah bahas kan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundak Ibnu Umar, lalu beliau bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Lalu wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita fala tantazir as-sabah. Kalau kamu ada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa.
Kalau kamu ada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Wa khudz min sihhatika limaradik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Kenapa? Hadis ini juga menyangkut dengan apa yang sudah kita katakan, ya, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang telah berlalu itu nggak akan bisa kembali lagi. Paham ya? Kalau kita nih ada di pagi hari, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas, ya tandanya kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kita masih bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan nunggu misalnya kita udah dikasih waktu nih sama Allah pagi hari, udahlah nanti sore aja buat baiknya, udahlah nanti sore aja belajarnya, nanti aja waktu sore thalabul ilmnya gitu. Katanya apa? Kalau kamu ada di pagi hari, jangan nunggu sore hari, karena kita nggak tahu kan, bisa aja Allah kasih kita waktu untuk bernafas, kasih kita waktu untuk berbuat baik pada pagi hari, sementara nanti sore hari Allah sudah angkat nyawa kita kan nggak tahu kan. Nah, itulah dikatakan kenapa seorang penuntut ilmu harus terlebih lagi seorang penuntut ilmu, dia harus memanfaatkan waktunya dengan baik, ya, dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Fahim ton? Begitu juga kebalikan, kalau kita ada di sore hari, kalau kita punya waktu luang, kita dikasih nikmat waktu luang sama Allah, kalau mau berbuat baik silahkan lakukan dan jangan tunda-tunda, ya, karena kita nggak tahu kapan nikmat waktu luang itu dicabut sama Allah, juga kita nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya sama Allah. Paham? Ya, disinilah pentingnya kita mengisi waktu-waktu kita, apalagi kita yang muda nih ya, yang masih muda, nanti akan ditanya tuh, untuk digunakan untuk apa masa mudamu gitu. Untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita sama Allah, atau untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah, contohnya maksiat itu menjauhkan kita dari Allah tentunya. Makanya Nana Ustazah, selagi Antuna sudah mengenal syariat Islam, selagi Antuna sudah belajar nih di Ulunuha, sudah belajar hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, apa yang haram, apa yang wajib, ya, Antuna sudah banyak tahu seperti itu, maka silahkan dipraktekkan. Jangan tunda-tunda, atau jangan beranggapan kan masih kecil, nggak pentingnya itu gitu, atau kan masih kelas 7, nanti aja deh gitu, kelas 8 gitu. Jangan ya. Kalau kalian berpikir seperti itu, coba lihat di luar sana gitu, banyak orang-orang yang bahkan di bawah kalian usianya itu udah contohnya udah nggak ada, atau udah dicabut nyawanya sama Allah gitu. Atau ada orang-orang yang mungkin gak berkesempatan sama kalian gitu. Paham? Kali ini yang udah dikasih kesempatan belajar, dikasih waktu untuk menuntut ilmu, dikasih fursah, walaupun lagi daring kayak gini, sekolah tetap menyediakan kalian fasilitas YouTube seperti itu, yang bisa kalian lihat kapanpun, kalian murojaah kapanpun saat kalian butuh asupan di saat futur, di saat malas, seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak ustazah ya, mengenai hadis ini sudah jelaskan, kapanpun kalian punya waktu luang, lalu kalian punya niat baik, maka jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan waktu kita, anak-anak ustazah, kita nggak tahu kapan nikmat itu diambil. Bukan hanya sekedar nikmat, atau mungkin bahkan kita nggak tahu kan, kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dicabut nyawanya sama Allah. Karena setiap manusia itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan merasakan kematian ya. Di sini kita berbenah diri, sama-sama berbenah diri, Ustazah juga berbenah diri. Semoga Allah mudahkan kita menuju jalan
jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya, kita berdoa sama Allah agar Allah menunjukkan kita ya, setiap kita salat kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim di surah Al-Fatihah setiap salat kan. Nah, di sini jangan ada lagi yang salatnya bolong-bolong ya. Jangan ada lagi katakan masih kecil ustazah. Kecil dari mananya Nana ustazah? Kalian itu sudah diwajibkan salat ya. Nggak ada lagi kata-kata masih kecil ya. Salat, di setiap salat kita baca surah Al-Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita setiap hari berdoa sama Allah, semoga Allah mudahkan kita semua. Faham? Toyib. Lalu kita juga sudah bahas tuh di halaman 131 pentingnya waktu dalam menuntut ilmu. Kan min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang tarkuhu mala ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya kan? Nah, lalu berwaspadalah kalian dari menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan, karena hari-hari itu bagaikan kehidupan kita, berlalu satu hari, hilang sebagian dari hidup kita. Faham? Anak-anak ustazah, semakin bertambahnya hari itu semakin bertambahnya umur. Katanya bertambah, sebenarnya anak-anak ustazah umur kita itu semakin berkurang. Ya, karena kita nggak tahu kan kapan kita, hanya saja kita tuh nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Kalau kita tahu pasti kita udah ngitung. Semakin berkurang nih kehidupanku di dunia, ya. Tapi kita tuh nggak ada yang tahu. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang, ya. Nggak ada yang bisa menutup kemungkinan. Contoh, Ustazah lagi ngisi untuk kalian sekarang. Ustazah nggak tahu nih 1 menit kemudian, 2 menit, 1 jam, 2 jam, atau bahkan esok hari Ustazah juga nggak tahu Ustazah masih ada atau enggak gitu. Ya, jadi kita sama-sama mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, untuk menjadi seseorang yang baik, muslimah yang salihah gitu. Ya, mau kan jadi muslimah yang salihah, jadi perempuan salihah, mau? Mau dong, ya kan? Nah, jadi manfaatkan waktunya dengan baik karena tidak akan terulang sesuatu yang sudah berlalu. Paham? Lalu di sini juga dikatakan tinggalkanlah berlebih-lebihan dalam tidur, rebahan juga tuh, ya. Boleh kita boleh beristirahat tapi secukupnya aja, ya. Jangan berlebih-lebihan karena Antona tahu sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, ya kan? Lalu kita masuk ke pembahasan setelahnya. Teladan para ulama dalam menjaga waktu. Ya. Inilah yang harus kita tiru. Para ulama itu sangat-sangat menjaga waktunya. Mereka pendahulu kita yang salih adalah orang yang paling semangat dalam memanfaatkan waktunya. Semangat dalam memanfaatkan waktunya. Untuk hal apa? Ya, untuk hal-hal yang mendekatkan diri mereka sama Allah tentunya. Mereka tidak pernah menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak mendapatkan keuntungan di belakangnya. Atau dalam artian ketika mereka menggunakan waktunya itu harus untuk hal-hal yang akan menguntungkan mereka setelah dikerjakan tentunya, ya. Ya, sebaliknya mereka itu menghabiskan waktu mereka untuk berjuang di jalan Allah, menyebarkan dakwah Islam, ya, para ulama kita menyebarkan dakwah Islam, membela agamanya Allah, tentu dengan hal-hal yang
yang dibolehkan oleh syariat Islam ya, bukan hal-hal yang tentunya dengan hal-hal yang telah Allah bolehkan, telah Allah syariatkan di dalam agamanya. Tentu mereka juga menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, sama seperti Antuna. Antuna juga sekarang sedang menuntut ilmu, ya. Lalu memanfaatkan waktunya dengan melakukan amalan-amalan sunnah, bertasbih, beristighfar, mengajar termasuk membagikan ilmu ya, dan amalan-amal ketaatan lainnya. Fahim tun? Jadi mereka itu bisa kita katakan mereka itu selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang kayak tadi saya bilang, untuk hal-hal yang mendekatkan diri mereka sama Allah, ya, beristighfar, ibadah lainnya kayak sholat duha mungkin seperti itu. Mereka tentu tidak menggunakan atau mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Membicarakan orang lain, terus kalau di zaman sekarang itu kayak scroll sosial media secara berlebihan ya Nana Ustazah. Tadi saya katakan secara berlebihan sampai satu harian, contohnya handphone aja gitu, nggak bantuin orang tua, nggak sholat, nggak melakukan ibadah lainnya. Itu sungguh sangat keterlaluan ya untuk seorang penuntut ilmu. Nah, bahkan sebagian ulama kita tidak menyia-nyiakan waktunya hingga ketika mereka berada di setiap perjalanan. Bahkan di setiap perjalanan pun mereka selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, selalu menyibukkan diri dengan suatu hal yang bermanfaat. Nah, dikatakan di sini sungguh para ulama kita di dalam perjalanan hidupnya mereka merupakan ulama yang mulia. Terdapat di dalam diri mereka itu suri tauladan yang baik, pelajaran yang agung bagi kita. Ya, jadi sering-sering baca kisah para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu ya, bagaimana mereka mencari ilmu di zaman dahulu ya. Di zamannya para ulama harus menempuh perjalanan selama 1 bulan untuk mendapatkan hanya 1 hadis seperti itu. Ya, mereka selalu memanfaatkan pun di jalan, mereka selalu memanfaatkan waktunya itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, tidak mengisi waktu mereka dengan gibah ya. Contoh, para ulama dahulu ketika ingin mendapatkan 1 hadis, mereka harus menempuh safar, perjalanan selama 1 bulan atau lebih ya. Nah, ketika di jalan, apakah mereka cuman tidur saja atau istilahnya gosipin orang lain, gosipin temennya gitu? Enggak kan? Bahkan ketika mereka di jalan pun mereka itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Contohnya ada yang baca buku, tetap menuntut ilmu, tetap menjaga sholat 5 waktunya, berzikir, beristighfar gitu. Selalu untuk hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fahim tun? Taib, alhamdulillah, bab 11 kita sudah selesai. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan di bab 12 ya. Semoga bab-bab yang telah berlalu itu masih terus Antuna ingat dan masih terus Antuna ulangi agar selalu menjadi pengingat kita di kala kita futur ya, malas atau yang lainnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ustazah semua. Jika ada yang salah dalam perkataan Ustazah mohon maaf kepada Antuna dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas bab 12 ya.
sahalallahu umurakum. Naktafi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa kataballahu lakum ajran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.